Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Masih di studi kasus aplikasi pasien rawat jalan dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Di video tutorial kali ini saya akan membahas pembuatan form data dokter. Oke, jadi langsung saja kita buat form. Jadi kita klik di sini ikonnya ya. Lalu kita pilih form, lalu kita klik open. Nah, di sini sudah terbentuk satu form. Jadi form ini yang saya akan gunakan sebagai form data dokter. Jadi form data dokter ini adalah form yang digunakan untuk mengelola data dokter nantinya. Oke. Di video sebelumnya itu saya sudah membahas pada form pasien, ya, mulai dari pembuatan form pasien sampai di pembuatan coding CRUD-nya ya. Nah, jadi untuk video tutorial kali ini kita masuk di form data dokter. Sebenarnya konsepnya sama, ya, karena ini masih sama-sama form master, baik itu form pasien maupun form dokter ini. Ya, jadi yang pertama saya harus setting dulu di form dokter. Saya harus rubah namanya jadi form dokter. Lalu di sini di captionnya saya rubah jadi aplikasi pasien rawat jalan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk border stylenya itu saya pakai fixed single ya. Fixed single ini kenapa saya gunakan border stylenya sebagai fixed single, supaya di sini kontrolnya ya. Kontrolnya di sini biasanya kan ada tombol maximize, ada minimize, nah, dan ada tombol close. Nah, di sini yang saya aktifkan hanya tombol close. Jadi form ini tidak bisa di minimize dan tidak bisa di maximize, hanya bisa di close. Terus Windows state-nya, startup-nya itu saya pakai di startup position ya, masih di properties. Saya pakai center screen. Jadi startup position-nya ini itu gunanya ketika form ini diaktifkan atau dijalankan, jadi dia akan tampil di tengah-tengah layar atau di tengah-tengah screen layar kita. Jadi itulah fungsinya saya pakai center screen. Nah, setelah kita setting itu, maka selanjutnya kita akan membuat komponennya. Yang pertama ya, supaya sama saya copy saja ini ya sebagai headernya. Saya copy, saya masukkan di sini ya, saya paste. Jadi ini label yang pertama sebagai header. Saya ganti di sini menjadi data dokter. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan label untuk nama filenya dan text boxnya ya. Nah, untuk membuat fil-filnya kita sesuaikan dengan fil-fil yang ada di database, khususnya yang ada pada tabel dokter. Ya, di sini kalau kita lihat ya, di tabel dokter ini ada fil-filnya NIP, nama, spesialis, alamat, dan nomor telepon. Jadi itu juga yang kita akan buat di sini ya. Jadi saya ambil label, saya letakkan di form, saya rubah di captionnya di properties ya, lalu pilih caption. Di sini adalah NIP dokter. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada nama dokter. Fil selanjutnya yaitu adalah spesialis. Kita lanjut lagi ke fil berikutnya. Nah, di sini adalah alamat, dan yang terakhir itu adalah nomor telepon. Nah, ini kita harus nomor. Nah, gini ya. Nah, ini untuk fil-fil yang ada di data dokter ya, seperti ini. Nah, setelah kita buat
labelnya, selanjutnya kita masukkan masing-masing text box ya. Ada teks untuk nipnya nanti, jadi ini text box adalah salah satu tools yang digunakan untuk menginput data nantinya. Teks yang kedua yaitu untuk menginput nama, jadi kita pasang di sini ya, seperti ini, agak panjang. Begitupun dengan spesialis. Terus ada alamat seperti ini, dan yang terakhir yaitu nomor telepon. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah setelah kita desain seperti ini, selanjutnya kita masukkan sebuah button ya. Nah, button ini fungsinya sebagai tombol seperti itu. Sebenarnya ini saya delete saja ya, saya ambil dari form pasien supaya cepat dan ukurannya sama ya, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat ya, reset, hapus, edit, simpan. Saya copy, saya masukkan di form dokter. Nah ini ya. Oke, jadi ini sudah ada buttonnya. Sekarang kita masukkan data grid ya, yang ini data grid. Data grid ini adalah sebuah table ya, yang menampilkan nanti. Jadi data grid ini adalah tempat untuk menampilkan data yang sudah tersimpan pada database kita ya. Itu kita desain kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman mau mendesain yang lebih keren lagi daripada ini, boleh ya, silahkan ikuti saja, kembangkan. Nah setelah ini di sini saya mengambil lagi sebuah teks untuk pencarian. Nah, untuk di sini saya paste, nah, saya masukkan di sini. Oke, ini sudah jadi. Nah, tinggal diatur tata letaknya semua. Oke, kalau sudah jadi, tinggal kita masuk di pengkodingan. Ya, sebelum masuk di pengkodingan, di sini saya harus rubah dulu nama-nama teksnya supaya saya mudah untuk membuat nanti codingnya. Karena masing-masing text box ini pastinya kita akan panggil nanti pada saat pembuatan coding ya, baik itu untuk tombol resetnya, tombol simpan, edit, dan hapus gitu. Jadi untuk memudahkan saya memanggil nanti nama teksnya, saya harus merubahnya di sini. Contoh untuk teks pertama saya harus rubah jadi teks nip. Nah seperti itu supaya saya bisa lebih mudah untuk menghafalnya ya. Begitupun untuk teks selanjutnya. Teks yang kedua saya rubah menjadi teks nama. Ini adalah teks spesialis. Alamat, dan yang terakhir itu adalah teks nomor telepon. Nah seperti ini saja ya. Jadi boleh dirubah namanya, sesuaikan dengan ciri khas ketika teman-teman membuat sebuah program ya, seperti itu. Lalu semua text boxnya ini kita kosongkan agar lebih rapi ya. Kita kosongkan semua seperti ini. Oke. Nah setelah jadi semua desain interface-nya seperti ini, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pembuatan codingnya ya, di masing-masing tombol atau pembuatan coding CRUD-nya seperti itu, sama dengan di form pasien yang kita buat sebelumnya. Nah sebelum itu, form dokter ini saya harus panggil di form utama ya. Jadi saya akan buka form utama. Nah yang ini. Jadi di menunya, di sini di menu file itu sudah ada data dokter. Saya klik, lalu saya berikan di sini perintah atau coding untuk memanggil form dokter, yaitu adalah form dokter.show ya. Jadi perintah untuk memanggil form lain di VB6 itu adalah nama formnya titik show, seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba jalankan
Nah, terlebih dahulu kita akan simpan formnya ya di folder form. Saya save seperti ini. Oke, saya akan jalankan. Saya masuk di menu file, lalu saya pilih data dokter. Nah, seperti ini ya desain yang kita sudah buat, tampilan dari form data dokter ini. Nah, semua tombolnya ini belum ada yang berfungsi karena belum ada yang kita berikan coding seperti itu. Oke, kembali ke form dokternya tadi. Oke, di form dokternya yang pertama yang saya harus berikan coding yaitu di tombol resetnya. Jadi tombol reset ini sebenarnya untuk lebih mudah, sama konsepnya di form pasien, saya harus membuat dulu sub atau metode tersendiri ya, sub batal gitu. Nah, seperti ini ya, atau batal atau variabel atau nama yang lain boleh ya. Itu jadi batal ini itu bukan sebuah ketentuan, ini hanya nama subnya atau nama functionnya yang kita akan panggil nantinya. Contoh di sini text need titik text sama dengan kutip dua kali. Nah, seperti ini text nama titik text sama dengan kutip dua kali, text spesialis titik text sama dengan kutip dua kali, text alamat titik text sama dengan kutip dua kali, dan yang terakhir text telepon titik text sama dengan kutip dua kali. Nah, ini perintahnya sebenarnya adalah perintah untuk mengosongkan teks ya. Jadi gunanya ini adalah bagaimana nanti ketika kita sudah menginput data di text box ya. Jadi tombol reset ini adalah untuk mengosongkan kembali text box agar siap diisi kembali atau siap untuk melakukan penginputan data berikutnya seperti itu. Oke, nah setelah membuat tombol reset atau fungsi dari batal ini, kita akan panggil ya, kita akan panggil di button resetnya. Cukup kita menggunakan perintah call nama subnya yaitu batal seperti ini. Lalu di sini bisa kita tambahkan text need titik set focus agar pada saat kita mereset kembali set fokusnya itu kembali aktif pada text need atau teks yang pertama. Nah, seperti itu ya. Saya akan jalankan form dokter, saya akan mengisi ya seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita sudah menginput data. Setelah kita menyimpan datanya, maka semua text box ini kita harus kosongkan kembali. Nah, untuk mengosongkan itu tinggal tekan tombol reset. Nah, seperti ini ya. Jadi tombol reset sudah berfungsi karena kita sudah memberikan codingnya. Oke, untuk tombol yang lain nanti kita akan berikan coding di tutorial berikutnya.